Perumpamaan tentang tuan dan hamba. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Walaupun menjadi pengikut Tuhan Yesus, mereka tetap saja mencari kedudukan. Ya, mereka adalah para murid Tuhan Yesus yang masih saja tidak sadar bagaimana seharusnya mereka bersikap. Maka dari itu, Tuhan Yesus mengingatkan mereka kembali akan perannya sebagai hamba-hamba Tuhan. Demikian pula, perumpamaan ini berlaku juga bagi kita semua yang hidup saat ini. Kita adalah orang yang telah dibeli oleh Tuhan karena hutang kita telah dibayar secara lunas. Dengan kata lain, kita juga adalah hamba-hamba Tuhan. Akan tetapi, sama seperti para murid, kita seringkali lupa bagaimana seharusnya bersikap sebagai hamba Tuhan. Tidak jarang di dalam melaksanakan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus, kita memposisikan diri sebagai tuan di atas Tuhan. Bukannya melakukan apa yang menjadi kehendaknya, tetapi sebaliknya membombardir Tuhan dengan segala macam permintaan. Atau, kita sebenarnya sadar bahwa kita ini adalah seorang hamba, tetapi kita bertingkah sebagai seorang hamba yang terus-menerus mengeluh dan ngedumel atas tugas dan tanggung jawab yang menjadi bagian kita. Baik tugas di dalam keluarga, di lingkungan kerja, gereja, dan masyarakat. Atau juga kita menjadi hamba yang selalu menolak kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dengan banyak alasan. Salah satunya merasa ada orang lain yang bisa bekerja. Atau yang paling sering terjadi adalah sebagai hamba yang membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Lalu merasa berhak atas berkat yang orang lain terima dan kita samakan sebagai upah atas kerja keras kita. Saudaraku, sesungguhnya perumpamaan ini tidak hanya fokus pada pembicaraan tentang sikap pelayanan di gereja saja, melainkan perumpamaan ini berkaitan erat dengan cara pandang kita terhadap posisi kita sebagai pribadi yang telah dimiliki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki cara hidup sebagai hamba Tuhan yang benar. Bagaimana caranya? Yang pertama, pahami status kita sebagai hamba Tuhan. Kata hamba di dalam bahasa Yunani adalah doulos, sedangkan kata pekerja adalah ergasia atau ergatas. Jenis pekerjaannya mungkin sama, tetapi status sosialnya berbeda. Seorang hamba melakukan pekerjaannya bukan karena upah, melainkan karena pengabdiannya. Ia telah dibeli, sehingga seluruh hidupnya diserahkan untuk Tuhannya. Sedangkan pekerja hanya bekerja bila ada upah. Pertanyaannya, siapa kita? Pekerja atau hamba? Tentu kita adalah hamba. Karena tadi di awal saya katakan bahwa kita dibeli dari hutang-hutang dosa kita dan dibayar lunas oleh Tuhan di atas kayu salib. Oleh sebab itu, milikilah sikap seorang hamba. Mengabdilah kepada Tuhan, jangan mencari hal lain, bahkan ucapan terima kasih sekalipun dari Tuhan. Yang kedua, setelah kita memahami status sebagai hamba Tuhan, maka yakinlah kalau hidup kita ini berada dalam pengaturan Tuhan. Hiduplah dalam pikiran yang positif bahwa Tuhan akan memelihara hidup para hambanya dengan sangat baik. Perumpamaan yang baru saja kita baca dan dengar seakan-akan menggambarkan Tuhan seperti tuan yang tidak berperasaan. Baru saja pulang dari ladang, suruh kerja ini, suruh kerja itu. Namun bukan demikian maksud perumpamaan ini. Perumpamaan ini bukan hendak menggambarkan Tuhan seperti Tuhan tersebut, tetapi lebih kepada penyadaran akan peran seorang hamba yang benar.
Ketika kita memiliki Tuhan yang adil dan setia dan baik, penuh kasih setia, bukankah kita seharusnya bersyukur memiliki Allah yang seperti itu? Maka bangunlah prasangka-prasangka yang positif dalam hidupmu, supaya engkau menjadi hamba Tuhan yang berbahagia. Yang ketiga, jika engkau berhasil di dalam karya apapun, jangan tinggi hati. Jangan merasa karena dirimu lah hidupmu berhasil. Jangan pernah merasa bahwa dirimu pantas mendapat upah yang lebih dari apa yang engkau pantas terima. Supaya, saudara-saudara, ketika dirimu tidak mendapat hal yang engkau mau, maka engkau pun tidak akan bersungut-sungut. Kalimat terakhir di dalam perumpamaan hari ini menjadi sangat penting untuk kita cermati. Kalimatnya demikian. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kalimat ini ingin mengatakan, bahkan hamba-hamba Allah yang terbaik sekalipun masih tidak berguna karena mereka hanya menjalankan tugas mereka dan tidak lebih. Itulah renungan kita hari ini. Selamat merenungkan perumpamaan Tuhan Yesus hari ini. Bersikap sebagai hamba Tuhan yang seharusnya yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam.